Dalam kondisi yang tidak perlu terik ini kita bisa bermuajah, bisa berkumpul untuk sama-sama melakukan dialektika antara saya sebagai seorang pembina kemahasiswaan kepada mahasiswa baru. Mudah-mudahan ini menjadi berkah. Ini jadi jangan Jadi jangan takut dengan terik matahari, karena terik matahari itu mengandung sinar omega, alfa dan ultraviolet. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi matahari, kulit kita semakin sehat, metabolisme tubuh kita semakin sehat. Jadi jangan takut dengan terik matahari, karena nanti kalau kalian kerja di lapangan, kalian akan berhadapan dengan matahari. Kerja di proyek, kalau yang metalurgi di casting, di industri KS, kalau yang mesin kerja juga, kalau di lapangan akan di industri manufaktur fabrikasi. Jadi harus terbiasa dengan sinar matahari agar bisa memberikan vitamin ataupun sinar ultraviolet, vitamin D terhadap asumsi akumulasi tubuh kita. Saya mau menyampaikan pesan moral tentunya kepada semuanya, kepada mahasiswa baru, kepada para senior tentunya, bahwa masa depan kita itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, kecerdasan psikomotorik, tapi yang jauh memberikan pengaruh terhadap kesuksesan kita itu adalah kecerdasan spiritual. Satu-satunya jalan adalah akumulasi amal kebaikan. Semakin banyak kita menebar kebaikan, semakin banyak investasi kesuksesan masa depan kita. Banyak contohnya, ada alumni yang 4 semester IP-nya 1,7, setelah saya beri nasihat, kita bermuajah, akhirnya IP-nya 3,2 dan sekarang punya pabrik di Tangerang, namanya Angga Kurnia. Itu anak ideologi saya. Ada lagi Asep Bahrul Ulum, mesin 11. IP-nya biasa-biasa aja. Sekarang sudah punya 2 CV. Itu apa? Bukan hanya kecerdasan, tapi kadar kebaikan. Nah, puji syukur alhamdulillah, semenjak saya jadi WT3, kita sudah 2 kali mengalahkan ITB di kompetisi LKTI. Desain manufaktur, Sabila Rosidin. Yang kedua, Fajar Pak Rozi mengalahkan Brawijaya di LKTI. Nah, makanya saya berharap kepada para maba, banyak-banyaklah berbuat amal kebaikan. Karena semakin banyak amal kebaikan, semakin banyak keberkahan, semakin banyak keberuntungan. Keberuntungan itu bisa dimainkan dengan kadar kebaikan kita. Nah, makanya saya pesan juga kepada senior yang TA-nya bermasalah mungkin, banyak-banyaklah berbuat amal kebaikan. Karena terbukti bahwa kita semakin mempermudah orang, urusan kita juga dipermudah. Barang siapa mempermudah urusan handetolan, saudara, ataupun familinya, ataupun kerabatnya, temannya, maka urusannya juga akan dipermudah. Jadi hukum itu adalah rekapitulasi karma, atau dalam bahasa fikihnya kisos. Setiap kita berbuat baik, kita akan mendapat baik. Setiap kita berbuat buruk, maka kita akan menimpa keburukan itu kepada kita. Jadi pesan saya kepada para maba, khususnya mulai detik ini banyak-banyaklah berbuat baik. Terutama berbuat baik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang Muslim harus sholat 5 waktu, yang Kristen harus rajin ke gereja, yang Hindu, yang Buddha harus rajin menjalankan tuntunan-tuntunan agamanya. Karena dengan itulah kalian bisa diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kalian semua. Jadi itu pesan saya, dan besok pagi ditunggu perwakilan dari masing-masing jurusan 5 untuk mengikuti PKKMP tingkat fakultas, karena ini kontennya jauh lebih penting. Jadi kalau di universitas itu general, di fakultas nanti lebih spesifik lagi tentang konsep, dan di jurusan itu lebih khusus lagi tentang bagaimana pembelajaran kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan kita sehat semua. Jangan lupa setiap aktivitas selalu diawali dan diakhiri dengan berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita terjaga, agar kita senantiasa
semangat untuk berbuat baik. Akhirul kalam, bila taufiq walhidayah walhidayah, syukron wa tumtum bil khairi wal barakatuh wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.